Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Sahabat-sahabat saya dimanapun Anda berada, saya siang hari ini ke rumah Kang Askar karena semalam itu lewat chat messenger Kang Askar cerita ke saya bahwa baru saja pulang nginap atau nyantri dari kantor polisi gitu. Makanya saya penasaran ada apa gitu. Saya sengaja datang ke rumah Kang Askar menanyakan apa kejadian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Itu gimana Kang Askar? Ceritanya Kang Askar lagi-lagi nginap di kantor polisi itu gimana ceritanya? Nolong siapa dan apa masalahnya? Kan waktu sebelum saya ke kantor polisi udah saya beritahu Kang Ojek bahkan saya itu ada masalah dengan polisi. Kejadiannya waktu itu ada seseorang yang memberikan informasi bahwa ada seorang PMI overstay dalam keadaan hamil mau dikeluarkan dari kontrakan rumahnya karena hamil 9 bulan Dan nggak punya biaya untuk persalinan. Nah itu mungkin juga ke sana kalau nggak punya biaya persalinan. Ya akhirnya saya menghubungi teman-teman, rekan-rekan, barangkali ada yang bisa bantu. Selain ke KBRI juga, tapi kan KBRI nggak mungkin lah. Iya. Terus langkah Kang Askar setelah dikasih tahu menghubungi teman-teman itu ada seseorang yang mau menolong gitu? Ya, di situ ada seseorang yang memberikan informasi kepada saya. Saya siap membantu untuk biaya persalinan PMI tersebut. Biayanya berapa tuh? Ya sekitar 3.500 lah. Tapi dengan catatan setelah lahir anak tersebut mau diadopsi sama yang membantu persalinan tersebut. Dan sekarang sudah melahirkan. Sekarang sudah melahirkan. Anaknya laki-laki atau perempuan? Anaknya laki-laki. Mirip Kang Askar? Enggak lah. Enggak. Bukan Enggak. darah daging saya. Ya, sudah melahirkan. Terus kenapa Kang Askar tiba-tiba bisa ditelepon polisi dan suruh menghadap? Bagaimana? Jadi ceritanya si yang membantu persalinan tersebut waktu di rumah sakit dia itu ke WC, Iya. toilet, HP-nya tertinggal. Apa tertinggal sengaja apa gimana saya nggak tahu. Yang jelas waktu itu saya nelpon, mungkin tertera nomor terakhir di HP tersebut, diambil satpam. Jadi seolah Kang Askar dianggap yang harus bertanggung jawab masalah persalinan ini Ya sebetulnya. mungkin dugaan polisi ke sana gitu, karena tidak ada lagi yang pertama memberikan chatting di WhatsApp itu saya terus-terusan gitu. Oh, jadi karena terlalu intens chattingan, kemudian ada telepon terakhir, mungkin Kang Askar oleh polisi ini dianggap dianggapnya ini mungkin laki-lakinya yang gitu. bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab. Tapi kan saya chattingan terus-terusan itu dengan pihak yang membantu kelahiran itu kan ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran gimana gitu nasib si PMI tersebut. Terus waktu di kantor polisi 2 malam itu apa yang ditekankan oleh polisi atau ditanyakan Kang Askar? Polisi itu menanyakan aja gitu siapa pelaku awalnya gitu. Jadi kan saya tidak tahu awalnya siapa laki-lakinya gitu. Karena alasan si perempuan tersebut, si laki-lakinya udah pulang ke Indonesia. Status perkawinannya gimana nggak tahu ya? Saya tidak tahu status perkawinannya bagaimana. Yang jelas saya tahunya setelah dia hamil ada yang memberitahu ke saya minta bantuan. Saya bantu, saya tidak tahu masalah perkawinan ini itunya. Yang jelas
saya demi kemanusiaannya saya membantu persalinan tersebut supaya ibunya bisa terselamatkan dan bayinya, karena mengingat beberapa tahun ke belakang ada kejadian seperti begini gitu. Oh, ibunya, waktu itu yang ditolong istri Kang Asgar, istri Kang Asgar harus berurusan dengan polisi juga itu ya? Iya. Jadi polisi itu penekanannya itu bukan Kang Asgar harus bertanggung jawab, bukan, tapi disuruh mencari siapa bapaknya si jabang bayi ini. Nah itu yang itu kalau saya bertanggung jawab kan tidak mungkin ada tes DNA juga gitu. Oh, iya. Terus selama 2 malam di kantor polisi itu pelayanannya gimana? Ya namanya di kantor polisi ditahan ya begitulah pelayanannya, tidur bareng-bareng orang, terus makan bareng-bareng orang. Makannya apa makannya? Bubus, ada susu gitu dikasih. Terus Kang Asgar bisanya keluar dari kantor polisi karena nggak menemukan suami si korban tersebut, gimana itu ceritanya? Ya saya ditolong majikan, dibantu majikan untuk dikeluarkan karena majikan yang bertanggung jawab kepada saya, ya saya dikeluarkan dari kantor polisi tersebut. Cuman ada persyaratan, jadi saya harus melaporkan perkembangan situasinya bagaimananya setiap 1 minggu sekali. Oh gitu. Jadi tetap wajib lapor ya? Ya wajib lapor gitu, membantu menemukan gitu, udah ketemu belumnya gitu, saya harus datang gitu. Bukan kan udah dijelaskan kalau si suami TKP tersebut udah ke Indonesia, apa nggak dijelaskan? Sudah dijelaskan berkali-kali, cuman dianya tetap gitu bersikeras, kamu harus membantu menemukan, mungkin barangkali ada pelaku temennya apa gitu. Oh gitu. Dan barangkali ada perkembangan baru ya saya laporkan aja, misalkan si A nih laki-lakinya yang kedua atau pelaku yang ketiga, ya saya akan tetap laporkan. Emang sebelumnya Kang Asgar nggak kenal cara dekat dengan TKP tersebut? Enggak, Boro kenal dari mana saya? Kirain ada saham. Enggak lah. Ya demikian teman-teman, cerita Kang Asgar 2 malam di kantor polisi karena membantu seorang TKW yang akan melahirkan, yang konon suaminya sudah pulang ke Indonesia. Ini pelajaran buat kita bahwa kalau kita menikah dengan siapapun, ya ketika kita sedang atau akan melahirkan harus menunggu, karena yang bertanggung jawab. Jangan cari enaknya saja, ketika susah kita nggak ada. Demikian juga bagi kita yang mau nolong, kita harus tahu situasi juga, tahu data persisnya siapa yang akan ditolong. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.